saya juga menggagas sebuah program pendidikan namanya Sekolah Terapung. Sekolah Terapung. Nah, jadi Sekolah Terapung ini berupa kapal. Jadi sekolahnya itu kapal. Oh. Dia keliling dari satu pulau ke pulau lain. Metro Radio, media terintegrasi kaum muda. Oke, selamat datang kembali di Metro Radio Studio 3 SMK Bakti Karya Parigi bersama saya Jujun Junaidi dan Kang lagi Daeng Rahmat ya. Daeng itu Kang juga ya. Oke. Daeng Rahmat. Tadi udah cerita tentang bagaimana pengalaman dia menjelajah dunia. 20 negara ya, itu bukan negara sedikit dan perjalanan waktu yang panjang juga ya untuk mencapai 20 negara itu. Dan tadi udah kasih tips juga bagaimana supaya kita bisa jelajahi dunia dengan cara ya tadi pertukaran mahasiswa gitu. Nah, ada nggak sih pengalaman nih yang selama menjelajahi dunia itu pengalaman mengenai toleransi, baik itu mungkin di Eropa atau di daerah Asia pernah ya? Asia pernah. Daerah Asia gitu atau di belahan dunia manapun, baik dunia gaib atau dunia mana. Ada nggak sih pengalaman toleransi yang bisa dibagiin gitu? Oh iya, ada karena kalau kita karena kebanyakan negara-negara yang saya kunjungi adalah negara-negara mayoritas non-Muslim. Nah, otomatis ketika saya berada di sana, saya menjadi minoritas. Nah, jadi ketika menjadi minoritas itu, saya baru mikir, oh ternyata begini ya rasanya menjadi minoritas. Nah, ketika Gimana tuh rasanya? Ya rasanya gimana ya? Sedikit ada keterbatasan, kemudian kadang merasa sendiri, kadang merasa nggak ada yang support. Nah, dan dari situ saya refleksi, oh jadi minoritas ternyata seperti ini. Nah, kalau kan kebanyakan kita kalau di Indonesia kan ini comfort zone kita ya, zona nyaman kita, bukan kita, tapi misalnya saya memang karena saya bagian dari mayoritas, jadi saya kadang mengabaikan minoritas. Nah, pas ketika dapat kesempatan di luar negeri dan menjadi minoritas, refleksi itu baru muncul. Oh ternyata dengan menjadi minoritas itu kita tuh butuh dukungan mayoritas juga. Kita nggak boleh mengabaikan hak minoritas. Kita harus mengenali minoritas ini kebutuhannya apa saja. Jadi itu menjadi semacam pengingat saya yang istilahnya ring the bell. Ring the bell, apa tuh ring the bell tuh? Jadi alarm sendiri. Oh iya, benar-benar. Berarti ketika saya kembali ke Indonesia, saya harus lebih inklusif. Saya harus lebih memikirkan orang lain yang berbeda dari saya. Saya ketika mau buat sesuatu nih tidak memikirkan mayoritas saja, tapi kita memikirkan juga bagaimana orang-orang yang berbeda dari kita. Nah, pelajaran pentingnya dari situ. Oke. Jadi mendapat benar-benar pelajaran penting tuh ketika di luar negeri gitu. Iya. Kan emang kalau di Sulawesi sih mayoritas Islam ya, mayoritas Islam gitu. Dan ketika kita berada di dalam zona seperti itu, ya saya juga pernah mengalami di mayoritas dulu di kantor di Bandung, hampir semuanya teman-teman dari Kristen. Ya seperti itu gitu. Jadi kayak tempat sholat di mana nih? Itu ada di situ di dapur, masuk dapur kecil banget itu. Oh ya oke, gitu. Terus ketika Senin yang lain kebaktian, semua kebaktian saya sendiri di kantor gitu. Memang luar biasa pengalaman seperti itu tuh, bener-bener tadi ring the bell. Jadi kayak tahu gitu kan. Kayak nyalain kabel putus. Nah, kabel putus nih. Kita nyalain disambungin kabel putusnya, jadi oh ternyata gini ya. Oke. Nah, ketika selesai mendapat pengalaman itu tuh apa sih, pernah nggak sih implementasiin di Indonesia gitu? Pernah. Jadi hal-hal simpel aja sebenarnya. Misalnya ketika kita buat acara misalnya di kalangan komunitas di luar kampus waktu itu, kita nggak boleh lagi seenaknya bilang, kita acaranya hari Minggu pagi ya. Padahal hari Minggu pagi teman-teman kita yang beragama Kristiani harus ibadah. Nah, hal-hal seperti itu kan kita harus pikirkan. Kalau misalnya juga kita buat formulir apa gitu, nah kita harus menghormati orang-orang yang jadi pilihan. Misalnya kita buat pilihan agama, Kristen, Buddha, Islam apa, terus kita harus
kasih pilihan lagi lainnya, ataupun ya misalnya keterangan lain. Kan ada orang yang nggak mau mengungkapkan identitasnya, ataupun ada orang yang punya preferensi lain. Sesimpel itu sebenarnya. Jadi gimana kita dalam melakukan sesuatu selalu memikirkan kira-kira ada nggak sih orang yang beda dengan pilihan kita ini. Kalau ada ya harus disediakan juga ininya. Sangat jarang memang orang yang memperhatikan hal-hal kecil ya semacam itu ketika misalnya contoh tadi membuat sebuah acara gitu. Seperti halnya juga ya di Indonesia gitu, banyak orang yang apa ya disebutnya tuh bahkan kalau dalam satu agama kan ya ada juga kan gesekan-gesekan, oh kamu ini, kamu mah ini golongannya gitu, padahal ya sama-sama aja gitu, apalagi dengan yang berbeda. Nah, ada nggak sih narasi perdamaian gitu yang mau diungkapkan selain tadi melakukan dari hal-hal kecil gitu? Ada nggak narasi-narasi seperti itu? Jadi perbedaan itu adalah hal yang nyata dan pastinya ada di sekitar kita, bahkan dalam diri kita pun ada perbedaan antara pikiran dan perilaku misalnya. Dan perbedaan itu adalah hal yang indah sebenarnya ketika kita bisa menghargai perbedaan itu, memberikan ruang toleransi terhadap perbedaan itu, dan tidak menjadikan perbedaan ini sebagai hal-hal yang meresahkan atau hal-hal yang menjadikannya sebuah ancaman atau hal-hal yang menjadikannya sebuah keburukan. Ketika perbedaan ini kita jahit secara harmonis, pasti akan membentuk sesuatu yang baik pula. Nah, jadi kita tidak perlu mempermasalahkan perbedaan, yang kita harus selalu gali dan bicarakanlah persamaan-persamaan kita yang membuat kita bisa jadi lebih erat menjadi sebuah bangsa. Subhanallah mulu ya. Oke, saya ambil garis merahnya aja bahwa ketika kita ingin bertoleransi maka lakukan dari hal-hal kecil, lalu mulai sadar dengan perbedaan gitu loh, sadar dengan perbedaan baik itu pada diri kita masing-masing, karena kalau ada di 12 nilai perdamaian ada menerima diri gitu, ada menerima diri. Dan saya pikir Kang Daeng sudah sangat toleran sekali ya. Nah, terakhir nih, apa yang Daeng rasakan ketika datang ke sini melihat sekolah ini? Saya merasa takjub dan merasa bersyukur bahwa ternyata di tengah banyaknya orang yang sering menjadikan perbedaan itu sebagai... Kita mau bertanya nih, setelah tadi keliling dunia, keliling antah berantah itu, terus ngobrolin tentang toleransi, nah sekarang gagasan untuk Indonesia ada nggak? Bukan ada nggak ya, harus ada. Harus ada. Kebetulan saya di Pangkep, saya juga menggagas sebuah Pangkep tuh salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan. Saya juga menggagas sebuah program pendidikan namanya Sekolah Terapung. Sekolah Terapung. Nah, jadi Sekolah Terapung ini berupa kapal. Jadi sekolahnya itu kapal. Dia keliling dari satu pulau ke pulau lain. Kita juga memberikan ruang-ruang kelas kepada anak-anak pulau untuk belajar lebih dekat tentang kepulauan. Menggagas sebuah program pendidikan namanya Sekolah Terapung. Sekolah Terapung. Nah, jadi Sekolah Terapung ini berupa kapal. Jadi sekolahnya itu kapal. Dia keliling dari satu pulau ke pulau lain. Kita juga memberikan ruang-ruang kelas kepada anak-anak pulau untuk belajar lebih dekat tentang kepulauan. Nah, jadi tentang kepulauan belajarnya ya, gitu. Karena mereka anak pulau kan, jadi harusnya tahu tentang kepulauan. Karena ironisnya banyak ternyata anak-anak di sana yang masih pikirannya itu jauh ke kota. Padahal pulaunya dekat sendiri, nggak terlalu dikenali. Banyak anak-anak yang masih nggak tahu berenang, padahal dikelilingi oleh laut. Gimana ceritanya kan? Jadi sekolah itu ngajarin berenang juga gitu. Ya. Jadi intinya
untuk membangun Indonesia ini kita perlu untuk membangun daerah-daerah dulu. Kita perlu membangun sumber daya manusia yang memang mau menjadi penggerak di daerahnya masing-masing. Karena kalau semua anak daerah nih, semua orang-orang hebat ke kota, lantas siapa yang mengurusi daerah-daerah yang ada di pedesaan yang notabene di situ adalah ada sumber-sumber daya yang kita dibutuhkan. Sawah ada di desa sebagai sumber makanan kita, bahan pokok, ikan-ikan ada di laut. Nah, semuanya kalau semua di desa, semuanya ke kota pasti tidak seimbang kehidupan ini. Jadi kata-katanya Bung Hatta juga dia bilang bahwa kalau kita ingin menyalakan Indonesia itu harus dimulai dari menyalakan obor-obor kecil yang ada di setiap desa. Luar biasa. Jadi kita harus mulai membangun sumber daya manusia kita dari desa, membangun daerah kita dari desa, sehingga saat Indonesia ini bisa terbangun kuat menjadi negara yang besar. Tapi tadi selain belajarnya tentang bagaimana cara berenang, mengenal pulau, ada lagi nggak yang lain gitu? Mereka juga belajar multimedia sebagai teman-teman. Jadi belajar fotografi, komputer, belajar menulis, dan kita bukukan juga karya-karyanya mereka. Mereka menulis tentang pulaunya, menulis tentang apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka saksikan di pulaunya. Foto-fotonya juga bercerita tentang hal-hal yang mereka dengar, lihat, dan rasakan gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman Metro nih pengen lihat gitu, kita bisa kemana tuh, website kah atau Instagram? Bisa lihat di Instagramnya @thefloatingschool. The Floating School, oke. Di webnya juga ada www.floatingschoolid.org. Oke. Tuh, catat Floating School. Jadi kalau di Bandung ada floating market, nah di Sulawesi ada floating school. Oke. Menarik sekali kita ngobrolin sekolah. Jadi anak-anak yang tinggal di pulau-pulau itu diajak belajar bareng gitu, dan itu tiap minggu kah atau misalnya setiap hari? Tiap minggu, masih setiap Sabtu Minggu sekarang. Setiap Sabtu Minggu berarti. Ya, tapi kita bercita-cita juga nih punya sekolah seperti SMA Bakti ini. Tapi nggak terapung juga sekolahnya? Iya, terapung. Wah, luar biasa. Jadi kalau mau jajan ke kantin pakai kapal dulu. Enggak sih kayaknya. Tapi keren sih kalau tuh sekolah terapung, keren. Kita pengennya punya sekolah di pulau yang kosong. Oh, masih banyak memang pulau yang kosong di sana. Masih. Jadi kita di sana ada 117 pulau. Yang kosong tuh masih ada sekitar 20-an pulau. Jadi kita pengen di salah satu pulau itu kita bangun sekolah. Jadi pulau itu menjadi sekolah, semua pulau menjadi sekolah sendiri. Kelas-kelasnya ya laut. Ada kelas bawah laut. Ada kelas di atas kapal, ada kelas bikin kapal finisi, ada kelas di pantai gitu-gitu. Kan mengasihkan ya. Tapi kalau misalkan kelas multikultural terapung gitu kan, bisa kan? Boleh juga. Boleh juga, jadi mendatangkan siswa di sana untuk belajar. Wah, luar biasa. Tapi nanti cari sendiri listriknya. Nah, iya. Listriknya gimana caranya supaya ada listrik di tengah-tengah pulau ini, harus dipikirkan. Nah, itu memang mungkin. Tapi itu tantangan supaya siswanya juga berpikir gimana caranya bikin listrik tanpa mengandalkan PLN. Benar. Pakai belut listrik mungkin. Di sana mereka juga nanti akan belajar tentang rasi bintang. Rasi bintang. Jadi gimana sih cara menentukan arah angin cuma dengan melihat rasi bintang? Jadi mereka belajar astronomi. Itu adalah sebenarnya itu adalah kekayaan ilmu dari nenek moyang kita dulu, tapi sekarang malah nggak ada yang tahu lagi. Kan sayang. Iya. Orang-orang dulu bisa belajar melalui alam, sekarang kita harus mengandalkan alat. Bener. Kalau dulu suka, katanya ini udah angin, kalau dalam Sunda tuh angin kidul cenah, kedede cenah rek panen. Sekarang kan udah nggak ada tuh bahasa-bahasa seperti itu gitu. Oke, terakhir nih, closing statement untuk Indonesia. Beberapa kata saja. Oke. Closing statement untuk Indonesia, khususnya orang-orang Indonesia ya. Mari kita hargai perbedaan, mari kita rajut perbedaan itu menjadi sesuatu yang indah untuk seluruh warga Indonesia dan dunia. Oke, itu saja mungkin dari Kang Daeng, pesan terakhirnya luar biasa sekali. Saya Jujun Junaidi, host Metrum Studio 3 SMK Bakti Karya Parigi di Bincang Toleransi, dan
Daeng Rahmat undur diri. Sampai jumpa di siaran Metrum selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai